Kejahatan Yahudi tidak dimulai dalam satu malam. Tindakan terorisme yang kita saksikan hanyalah rutinitas dari kekejaman yang sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Jika ditarik lagi ke belakang, kisah pengkhianatan, keserakahan, kepengecutan, kelicikan, dan megalomania orang-orang Yahudi ini sudah mengakar ribuan tahun lamanya. Dikenal buruk sejak masa para nabi. Begitupun dengan keberkahan tanah Syam, kemuliaan kota Baitul Maqdis dengan kompleks Masjidil Aqsa di dalamnya bukanlah legenda yang dibangun hanya dalam waktu semalam. Mulai dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang kembar identik proporsinya, tanah yang jadi rahim banyak peradaban di dunia, hingga 2/3 kisah di dalam Al-Quran yang mengambil setting di tempat itu. Kemuliaan Masjidil Aqsa memang tercatat demikian apiknya. Nabi Muhammad sendiri, Allah arahkan pandangannya ke sana saat ia masih terjajah. Maka Rasulullah membuat rencana di pembebasan yang ia tatarkan pada para sahabatnya dalam kondisi yang tak ideal, saat mereka dalam penyiksaan sebab keislaman. Mengapa? Sebab Rasulullah tahu bahwa tempat itu adalah pusat barokahnya manusia. Begitu pula sekelilingnya. Bila pusat barokah itu dirusak, maka tak akan ada kedamaian di dunia. Rasulullah sudah wafat ketika Umar bin Khattab menyelesaikan misi Rasul pada tahun 638 Masehi dan mewujudkan kedamaian di dunia dengan Islam sebagai penjaganya. Hingga 1099 Masehi ketika pasukan salib kembali merusaknya. Hingga pada tahun 1187 Salahuddin Al-Ayyubi kembali mewujudkan kedamaian itu. Islam kembali menjaga perdamaian setidaknya sampai 7 abad berikutnya. Ketika Yahudi menemukan kembali cara untuk mengangkangi dunia. Lantas, tidakkah kita sadar bahwa kedamaian di Baitul Maqdis hanya akan tercipta bila Islam yang jadi penjaganya? Sebab kebrutalan dan kesadisan itu lahir ketika manusia memaksiati Tuhannya. Hanya saja masa itu tak akan datang sampai kita mendapat pendidikan seperti yang Rasul ajarkan pada Umar, lalu pada Nuruddin Mahmud, lalu pada Salahuddin. Tarbiyah nabawiyah yang menjadikan kita ikhlas lagi tepat amalnya. Dan sampai saat ini hanya tersisa satu opsi saja, menangis dan meringis melihat saudara kita dizolimi di sana. Sampai kita mau sadar, takkan ada kemenangan tanpa persatuan. Sampai kita mau sadar, tak ada kekuatan tanpa kepemimpinan.